Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yulvienti Sayuna, NIM 2201080049. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 1, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya membuat video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik teman-teman, materi yang saya dapat adalah perkembangan individu. Berbicara tentang perkembangan individu teman-teman, hal pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah definisi sendiri dari perkembangan individu itu apa. Perkembangan individu sendiri adalah perubahan yang sistematif, progresif, dan berkesinambungan yang terjadi dalam diri seorang individu dari ia lahir hingga akhir hayatnya, atau dapat kita artikan sebagai perubahan-perubahan yang alamiah individu menuju tingkat kedewasaan. Yang berikut teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari perkembangan individu. Ciri-ciri dari perkembangan individu sendiri teman-teman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek fisik. Berbicara tentang aspek fisik teman-teman, artinya sesuatu yang dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan kita. Misalnya perubahan berat badan, perubahan tinggi badan, dan perubahan organ-organ tubuh lainnya. Yang berikut adalah aspek fisik. Aspek psikis dapat kita lihat dari matangnya kemampuan berpikir, daya ingat yang semakin kuat, serta kreativitas dari seorang individu. Dan berikut teman-teman, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yang pertama adalah faktor genetik. Berbicara tentang faktor genetik merupakan hal penting yang berpengaruh pada karakter fisik seorang anak. Faktor genetik bersifat mutlak atau tidak dapat berubah. Faktor ini akan mewariskan berbagai potensi fisik maupun psikis seorang anak. Misalnya berat badan seorang anak, tekstur rambut, warna mata, hingga kecerdasan dan bakat yang dimiliki seorang anak. Yang berikut teman-teman adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua mempengaruhi sekali perkembangan anak dari segi mental, segi fisik, sampai kecerdasan seorang anak. Seorang individu yang diasuh dengan pola kasih sayang akan tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental, serta memiliki karakter positif, seperti berani, percaya diri, dan selalu riang. Yang berikut adalah faktor lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perkembangan individu seorang anak. Mengapa teman-teman? Karena jika seorang individu lahir atau dibesarkan di lingkungan dengan vibe positif, maka dengan sendirinya anak tersebut akan tumbuh dengan ajaran-ajaran yang baik. Begitupun sebaliknya. Yang berikut adalah faktor nutrisi. Faktor nutrisi sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Mengapa? Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang anak tersebut tidak sempurna, maka dengan sendirinya teman-teman kita dapat melihat perubahan yang terjadi dalam anak tersebut. Oke, yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian individu dan karakteristiknya. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pila, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psiko dan fisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Menurut Webster 743, individu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang pila, tula, dan khas. Karakteristik adalah perpaduan antara apa yang ada di dalam faktor-faktor biologis yang diturunkan atau sifat bawahan dan berpengaruh pada lingkungan yang kemudian direalisasikan
oleh masing-masing individu untuk dipikirkan, dikerjakan, dan dirasakan. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor perkembangan secara biologis akan lebih cenderung tetap dibandingkan dengan faktor perkembangan oleh pengaruh lingkungan. Mengapa teman-teman? Sebab faktor biologis merupakan karakteristik yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetiknya dan kebiasaan orang tuanya. Sedangkan faktor perkembangan oleh pengaruh lingkungan ini tidak konstan, sebab lingkungan ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan seperti sosial dan psikis atau kerohanian yang secara separuhnya dapat mewujudkan seseorang yang mengikuti kebiasaan lingkungannya, baik kebiasaan yang bersifat positif maupun negatif. Yang berikut teman-teman, kita akan membahas tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu. Aspek pertumbuhan dan perkembangan individu sendiri teman-teman dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih panjang dan besar, dan prosesnya terjadi sejak anak belum lahir hingga ia masuk dalam masa remaja. Yang kedua adalah pertumbuhan sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena pada masa ini merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin diakhiri saat kelahiran. Kelahiran pada dasarnya merupakan pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Yang ketiga teman-teman adalah pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode teman-teman. Pertama, 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Ukuran dan bangun tumbuhan yang diwariskan secara genetik juga mempengaruhi laju pertumbuhan. Kesehatan dan pemberian makanan yang bergizi, terutama pada tahun pertama kehidupan seseorang, juga menentukan kecepatan atau kelambatan dari pertumbuhan ini. Pertumbuhan fisik manusia tentang kemampuan-kemampuan non-fisik seperti kemampuan inteleks atau berpikir, sosial, bahasa, mengenal nilai, moral, dan sikap. Yang keempat adalah inteleks atau daya pikir, berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain atau kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak atau memilih sesuatu. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget Sarlito 1991 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama atau masa sensoris motor, itu pada usia 0 sampai 2,5 tahun. Yang berikut adalah tahap kedua atau masa praoperasional antara usia 2 sampai 7 tahun. Yang berikut adalah tahap ketiga atau masa konkretok operasional usia 7 sampai 11 tahun. Yang berikut adalah tahap keempat, masa operasional usia 11 sampai dewasa.
Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Salam.